Salam sehat, kami dari kelompok 9 mata kuliah akuntansi sektor publik kelas C3 akuntansi akan membuat video pembelajaran tentang apa itu akuntansi sektor publik dan good governance. Pada saat ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami, mulai dari nama saya Christina Rengkung dengan NIM 2106 1104 0142. Perkenalkan, saya Revi Redia Ruung dengan NIM 2106 1104 0122. Perkenalkan, nama saya Anjana Tasya Tobias dengan NIM 2106 1104 0137. Apa itu akuntansi sektor publik? Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, serta penyajian hasil berupa proses keuangan. Sedangkan sektor publik adalah sektor yang mengelola dana masyarakat, bisa dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana-dana lainnya yang dianggap seperti pendapatan hibah. Maka dari itu dapat disimpulkan, akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Laporan pengelolaan keuangan ini akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi sektor publik. Yang pertama, berguna untuk menunjukkan kepemilikan transaksi dan kesesuaian transaksi tersebut dengan aturan, hukum, dan regulasi yang ada. Yang kedua, mengukur kinerja sektor publik saat ini dan memberi informasi untuk mengendalikan manajemen operasi pemerintah yang efisien dan efektif. Yang ketiga, melakukan perencanaan operasi di masa depan dan menilai efisiensi dan efektivitas pihak yang berwenang. Keempat, membantu perencanaan dan pengendalian serta membantu melakukan laporan yang tepat waktu dan objektif. Yang kelima, seorang akuntan sektor publik juga harus membantu organisasi dalam memberikan dasar dalam mengambil keputusan penting. Yang keenam, memberikan solusi jika ada masalah dalam organisasi tersebut serta meningkatkan efisiensi manajemen. Jenis akuntansi sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, di mana akuntansi ini dalam penerapannya menggunakan data akuntansi sebagai informasi yang berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Dan yang kedua, akuntansi sosial atau social accounting, di mana akuntan ini merupakan bidang akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit dan nirbala yang dijalankan khusus untuk lembaga makro seperti politik. Karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan pada sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi untuk sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat. Mudahnya, karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal. Yang pertama, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba, misalnya seperti lembaga pemerintahan. Untuk yang kedua, akuntansi untuk sektor publik ini berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Ruang lingkup dari akuntansi sektor publik. Ruang lingkup untuk akuntansi sektor publik merupakan semua lembaga pemerintahan dan organisasi nirlaba atau non-profit. Contoh lembaga yang menggunakan jenis akuntansi ini yaitu lembaga pemerintah daerah, organisasi non-profit, LSM, partai politik, yayasan, kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan perguruan tinggi. Pengertian good governance. Good governance pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. 3 komponen penting dalam governance. Governance adalah salah satu aktor dalam governance. Aktor-aktor lain yang terlibat dalam governance bermacam-macam bergantung pada level governance yang didiskusikan. Di dalam pemerintahan yang governance, maka terjadilah atau dituntut adanya sinergi di antara ketiga aktor yang ada, yaitu pemerintahan itu sendiri, masyarakat, atau
swasta. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik atau good governance harus melibatkan 3 komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia atau usaha swasta, di mana diharapkan ketiga komponen ini dalam posisi seimbang dan saling kontrol atau check and balance untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi salah satu komponen terhadap komponen yang lainnya. Apabila ketiga komponen ini sudah melaksanakan kerjasama yang baik, maka akan menghasilkan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab atau akuntabilitas sejalan prinsip demokrasi efektif dan efisien. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama, partisipasi, artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua, ketanggapan atas kebutuhan stakeholder, di mana dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, kemampuan untuk menjebatani perbedaan kepentingan di antara masyarakat agar terciptanya konsensus bersama. Yang keempat, akuntabilitas, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif. Yang kelima, transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan. Dan yang keenam, aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum. Yang ketujuh, memiliki visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Yang kedelapan, kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi good governance di Indonesia, seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk mewujudkan good governance yang baik, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan warga sipil. Berikut ini contoh good governance yang ada di Indonesia. Yang pertama, masa jabatan diubah dari yang awalnya bisa seumur hidup, sekarang dibatasi hanya sampai 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Artinya, setelah 2 kali terpilih menjadi presiden, sudah tidak dapat mencalonkan diri untuk periode yang ketiga. Dan yang kedua, pemilihan umum untuk legislatif dan eksekutif melibatkan rakyat biasa sejak masa kampanye hingga pemungutan suara TPS. Ini berbeda dengan zaman dulu di mana perlu diwakilkan oleh anggota DPR. Dan yang ketiga, mengubah sistem penerimaan pegawai negeri sipil atau PNS menjadi terbuka dengan tes CPNS. Tes ini dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga, APBN dibuat transparan untuk mencegah terjadinya korupsi pada dana APBN. Dengan begini, masyarakat serta pihak dapat mengawasi serta melakukan audit terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah. Dan yang terakhir, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana bertugas memberantas korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif, baik pusat maupun daerah. KPK menjadi lini pertahanan sekaligus penyerangan negara dalam memerangi praktik korupsi di negara ini. Sekian hasil video kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kekurangan materi. Semoga materi yang telah kami bawakan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga diri kami sendiri. Terima kasih.